Insya Allah negara yang penuh dengan kemakmuran, kesenangan, kebahagiaan. Indonesia menjadi negara yang bermartabat dan bermarwah. Kenapa? Karena yang bisa merubah negara ini, mohon maaf, bukanlah partai, bukan. Nggak perlu kita jadi ganti presidennya, nggak perlu. Nggak perlu kita ganti anggota legislatifnya, nggak perlu. Mereka cuma bikin kebijakan dengan perintah daripada Allah. Allah yang menggerakkan. Tapi kalau kita ingin merubah pemerintah sehingga negara Indonesia menjadi negara yang hebat, negara yang dikatakan oleh negara Cina, kalau seumpama Indonesia saya kuasai, maka saya akan jadikan Indonesia itu menjadi negara terkaya di dunia. Semuanya ada di Indonesia. Tapi kenapa kita tidak menikmatinya? Sebabnya kita sendiri. Karena Allah sudah memberikan konsepnya dalam Al-Quran, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardi. Kalau seandainya penduduk suatu negeri itu mereka beriman dan bertakwa, maka niscaya kami akan bukakan pintu keberkahan, baik pintu langit maupun pintu bumi, keberkahannya akan dibukakan untuk kita. Oleh karenanya, bagaimana caranya supaya 2 tahun lagi ini, sebelum mereka itu berkampanye, kita kampanyekan dulu kampanye Nabi Muhammad. Sebarkan, sampaikan, jangan takut untuk menyampaikan. Kenapa? Karena Nabi Muhammad tidak pernah menuntut kita suatu tuntutan, suatu permintaan terkait dengan dunia kita, tidak. Nabi Muhammad tidak pernah minta uang kita, tidak pernah meminta jabatan kita, tidak. Tapi Nabi Muhammad tidak ada seorang pun di antara kita kecuali sudah pasti mendapatkan permintaan dan tuntutan dari Nabi Muhammad. Balighu anni walau ayah, sampaikan dariku walaupun hanya 1 ayat. Kalau kita mau benar-benar berlandaskan logika, maka dengarkan baik-baik, tanpa tersentuh dengan 4M, gak mungkin orang itu menjadi soleh, gak mungkin negara kita akan berubah. Apa itu 4M? Yang pertama, mondok. Yang pertama, mondok, itu yang terbaik. Kenapa? Karena konsep pendidikan pondok pesantren adalah konsep pendidikan yang terbaik di dunia. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena orang-orang Eropa ketika mereka itu datang ke Indonesia untuk mencari-cari tahu konsep pendidikan yang terbaik itu, ternyata dari pondok pesantren. Karena pondok pesantren itu, lihat, begitu mereka itu masuk pondok pesantren 3 bulan saja mondok. Kembali kepada orang tuanya, beda sudah, akhlaknya beda, perilakunya beda, ibadahnya beda. Kenapa di pondok seperti itu? Karena di situ bukan cuma diajarkan teori, tapi teori sekaligus praktek. Itu yang kemudian diadopsi oleh Barat, oleh Eropa, kemudian dijadikan dan digodok, jadilah sistem pendidikan boarding school. Setelah dimasak, diterapkan di mereka di sana, akhirnya diambil lagi masuk ke Indonesia boarding school. Padahal itu dari Indonesia, dari pondok pesantren. Oleh karenanya itu yang pertama, yang paling baik. Silahkan bedakan, anak-anakku sekalian, bedakan antara anak santri dengan anak selain santri, beda. Gurunya datang, semuanya berdiri menghormat. Di mana itu kita dapat kalau bukan santri? Ajaran siapa? Akhlak siapa? Nabi Muhammad yang mengajarkan kepada sahabat-sahabatnya. Alhamdulillah, saya walaupun demikian, saya mengumpulkan antara ilmu agama dengan ilmu umum. Alhamdulillah, S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di 2 tempat, di UIN Malang dan di UTM Malaysia. Alhamdulillah, Masya Allah. 3 tahun selesai sudah. Doktor saya di UIN Malang, alhamdulillah. Tapi walaupun demikian, saya setiap selaman bersama kepada ibu saya cium tangannya, saya cium dahinya, saya cium kakinya. Setiap hari saya mencium kaki ibu saya. Kenapa? Itulah andalan saya. Memang benar, saya berdakwah di mana-mana belum tentu diterima. Memang benar, saya punya karangan sebanyak 26 karangan yang tersebar di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Memang benar, saya punya majelis di mana-mana, di Kalimantan, di mana-mana, belum tentu ada pahalanya. Tapi kalau sudah kita bisa mendapatkan ridho orang tua, pasti Allah ridho kepada kita. Itu adalah kita. Kenapa saya tahu demikian? Karena dari Rasulullah. Guru-guru kami, dari mulai Abu Yasin Muhammad Al-Maliki di Makkah, guru kami Al-Habib Zain bin Ibrahim Ismail di Madinah, Al-Habib Umar bin Hafid, Habib Salim Syatiri, Habib Bakar bin Al-Masyur, semua mengajarkan kita seperti itu. Di antara ajaran mereka dan ajaran saya punya abah, selalu beliau katakan begini, Segar, dari sekarang sampai kamu meninggal, jangan pernah beranjak daripada titik nol. Kenapa? Karena semua yang kamu dapatkan, semua semata-mata datangnya daripada Allah. Bukan karena usahamu, bukan karena upayamu, bukan, tapi semuanya Allah yang memberikan, Allah yang menggerakkan. Sehingga jangan kamu beranjak. Kalau sudah kamu beranjak daripada titik nol, berarti kamu sudah berubah. Berarti kamu tidak bersyukur. Di antara ajarannya juga beliau katakan, Segar,
kamu harus sukses untuk melewati konsep kehidupan ini. Apa itu? Jangan pernah merasa lebih baik pada orang lain. Kalau kamu sudah berhasil, dan harus kamu berhasil suatu waktu nanti, kamu pergi kemana-mana enak, tidak ada tuntutan kepada manusia. Kalau kamu dihormati seperti tadi saya dihormati, dimuliakan, saya akan katakan Masya Allah, orang Bekasi itu akhlaknya bagus-bagus. Orang seperti saya dihormati. Tapi kalau sama saya tidak dihormati, saya tidak akan menuntut. Saya akan katakan Masya Allah, padahal saya pakai bajunya Nabi Muhammad, imamnya Nabi Muhammad, tapi tidak dihormati, berarti ini besarnya dosanya saya luar biasa. Tidak ada tuntutan. Ini ajaran daripada ajaran pesantren. Yang kalau kita masuk ke sana, maka kita itu akan merasakan kelezatan dalam baca Quran, kelezatan dalam sholat, kelezatan dalam kita tidak berbohong, takut kita untuk bermaksiat dan sebagainya. Itu. Kalau seumpama nggak bisa, nggak apa-apa. Masih ada M yang kedua. Apa yang kedua? Madin, madrasah diniyah. Silahkan pagi-pagi masukkan anak-anak kita dalam pendidikan formal, tapi siang harinya masukkan madrasah diniyah, ada tersebar di mana-mana itu. Nggak bisa juga, ya udah nggak apa-apa. Ambil M yang ketiga. Apa yang ketiga? M yang ketiga adalah mengaji pada guru ngaji. Nggak bisa juga, sudah masih ada M yang keempat. Tapi jangan sampai M yang kelima, karena nggak ada lagi yang kelima. Ini yang terakhir. Apa itu? Majelis taklim. Alhamdulillah, antum nggak bisa yang pertama, nggak bisa yang kedua, nggak bisa yang ketiga, tapi masih ada Majelis Al-Munawwir. Semoga beliau alui dengan majelis ini dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dimudahkan segala urusannya, dibahagiakan hidupnya, anak keturunannya semuanya insya Allah bisa membanggakan insya Allah baginya, dan jadi jadiah untuknya insya Allah. Dan insya Allah Abu Nawir ke depan insya Allah menjadi pondok pesantren yang besar. Bukan cuma majelis saja, tapi majelisnya tetap berlangsung. Begitu pula pesantren yang akan terbangun, pesantren yang besar, pesantren yang megah, yang membahagiakan Nabi Muhammad SAW insya Allah. Semoga kita yang berkumpul di sini semuanya insya Allah dapat hidayah daripada Allah, taufik dan inayah daripada Allah. Ya Allah, saksikanlah kami datang ke sini ya Allah, tidak ada tujuan sedikit pun untuk mendapatkan dunia, tapi tujuan kami adalah mendapatkan ridhamu ya Rabb, untuk mendapatkan cinta daripada kekasih Muhammad SAW ya Rabb. Ya Allah, walaupun hujan-hujan kami datang, walaupun tempat duduk kami sangat becek ya Allah, membasahi badan kami semuanya ya Allah, tapi tetap kami berusaha untuk datang ke sini karena kerinduan kami, kecintaan kami kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah apa yang kami lakukan pada malam ini masyhudah, engkau saksikan sebagai bekal kami nanti di akhirat, sebagai bekal kami nanti ketika berada di alam barzah, sebagai bekal kami ya Allah ketika engkau akan hisab kami nanti ya Allah. Permudahlah perjalanan kami di dunia ini sampai kami meninggal dunia dalam keadaan tidak ada salah kepadamu dan tidak ada salah kepada hamba-hambamu ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami jalan untuk menuju ridhamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mendapatkan jalan yang mulus untuk berada di dalam hati kekasih Muhammad SAW. Ya Allah, tidak ada seorang pun di antara kita yang ada di tempat ini ya Allah, kecuali hanya berharap rahmat-Mu ya Allah. Berapa banyak dosa yang kami lakukan, dosa yang kami lakukan dengan mata kami, dengan tangan kami, dengan perut kami, tapi kami sangat meyakini bahwasanya rahmat-Mu melebihi daripada dosa kami yang begitu banyak ya Allah. Ya Allah, rahmatilah kami semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah negara Indonesia yang kami cintai semuanya ya Allah, warga dan masyarakatnya semuanya ya Allah, presiden dan semua pejabatnya ya Allah, berikan rahmat kepada mereka semuanya ya Allah, berikan hidayah kepada mereka semuanya ya Allah. Ya Allah, jadikanlah masyarakat Indonesia masyarakat yang makmur, masyarakat yang selalu berada dalam kenikmatan, masyarakat yang selalu mempunyai negara yang bermarwah dan bermartabat ya Allah. Jadikanlah kami termasuk hamba-hambamu yang selalu bertaubat kepadamu ya Allah daripada dosa-dosanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri, permintaan daripada sahibul majelis, yaitu memberikan ijazah salawat al-busyrah. Salat al-busyrah itu adalah salawat Nabi Muhammad yang diajarkan kepada salah satu putra abah saya, Habib Hasan Baharud, pada tahun 2015, tepatnya pada malam 10 Muharram, tepatnya lagi pada malam Jumat. Subhanallah, begitu bangun dari tidurnya, dari mimpi tersebut tepat jam 2 malam. Dan subhanallah, yang namanya bau gahru itu tersebar di kamarnya dan tidak hilang sampai 3 hari 3 malam. Kata Nabi Muhammad di dalam mimpinya itu, barang siapa yang baca salawat busra ini sebanyak 41 kali habis salat subuh, maka sama seperti khasiatnya
orang yang baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, memudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai harapan, menghindarkan diri daripada hal-hal yang menakutkan dan mengkhawatirkan. Sangat mujarab sekali. 3 bulan saja kita istiqomah, kita lihat rezeki kita luar biasa. Kita lihat hati kita itu tenang sekali. Yang ada permasalahan rumah tangga jadi mudah. Namanya saja sholawat busyra. Sholawat busyra itu artinya sholawat kegembiraan, sholawat kebahagiaan, sholawat kabar gembira. Sebelum saya ijazahkan, saya akan artikan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim, ya Allah, haturkan sholawat serta salam ala sayyidina Muhammadin, kepada junjungan kami Nabi Muhammad, sahibil busyra, sumber dari segala macam kebahagiaan, kabar gembira dan kegembiraan. Tubashir salatan tubashiruna biha, salawat yang saya baca ini ya Allah, maksudnya tujuannya tubashiruna biha, kau bahagiakan kami, engkau berikan kabar gembira kepada kami, wa ahlana, dan semua keluarga kami, wa uladana, dan semua anak-anak keturunan kami, wa jami'a masyaikhina wa muallimina, dan semua guru-guru kami, wa talabatana wa talibatina, dan semua santri serta santriwati kami, min yaumina hadza, dari hari ini kau bahagiakan kami, ila yaumil akhirah, sampai hari akhirat nanti. Ayo sama-sama ikuti saya. Kemudian saya akan jelaskan pada antum semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. ala sayyidina Muhammadin Sahibil busyra. sahibil busyra. Salatan Salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa muallimina wa talabatana wa talabatana wa talibatina wa talibatina min yaumina hadza min yaumina hadza ila yaumil akhirah. ila yaumil akhirah. Kalau bacanya benar seperti yang saya baca tadi, maka antum semuanya ada di sini, yang offline maupun yang online semuanya saya ijazahkan untuk membacanya, dan saya ijazahkan untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya. Silahkan disebarkan, karena soal ini mujarab sekali, luar biasa. Hampir setiap hari selalu ada penyaksian orang-orang yang menggunakannya dan mengamalkannya dengan keajaiban demi keajaiban. Maka saya ijazahkan untuk semuanya untuk membacanya, dan saya ijazahkan untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya. Ayo sama-sama kita jawab. Saya terima ijazahnya Habib. Saya terima ijazahnya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.